barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya, berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama hadir di majlis ini, di salah satu rumah Allah, tempat yang paling dicintai Allah, yaitu di Masjid Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu di Tanjung Rambutan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima sebagai tanda syukur kita kepadanya, sehingga nikmat yang telah diberikannya ditambah yang dengannya kita semakin bersyukur pula kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pembahasan kita terakhir kemarin bahwa Nabi SAW telah dengan lengkap menyampaikan semua pesan-pesan ilahi, sehingga tidak ada satupun kebaikan kecuali dia sudah menunjukkan umat kepadanya, dan tidak ada lagi jalan keburukan kecuali beliau sudah peringatkan umat untuk menjauhinya. Oleh sebab itu, ini adalah kata kunci yang membuat kita merasa cukup apa yang ditinggalkan oleh atau diwariskan oleh Nabi SAW. Kemudian saya melanjutkan, wal khairu allazi dalla alaihi at-tauhid. Al khair allazi dalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid, yaitu at-tauhid, yaitu nikmat terbesar, kebaikan yang terbesar yang dia tinggalkan adalah at-tauhid, karena dengannya segala sesuatunya menjadi diterima, dan kalau tanpanya maka segala sesuatunya ditolak. Dan ini adalah asal dari segala kebaikan, dan dia adalah yang terbesar dari seluruh kebaikan, dan yang paling wajib dari segala kewajiban. Kenapa tidak? Karena dengan tujuan itu diutusnya para nabi dan rasul, dan diturunkannya kitab-kitab dan suhuf. Kemudian saya mengatakan, wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Setelah itu, setelah tauhid adalah semua yang dicintai Allah dan diridainya. Semua yang dicintai Allah dan yang diridainya, baik berupa perkataan, perbuatan yang nampak dan yang tak terlihat. Jadi perbuatan zahir maupun perbuatan batin. Perbuatan zahir ya gerak-gerik kita ini, salat kita, haji kita, puasa kita. Yang tak terlihat adalah ibadah batin kita, yaitu tauhid, keyakinan, yaitu tawakal, cinta, sabar, tegar, teguh di atas agama Allah. Itu semua sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ma min nazilatin nazalat bihadzal ummah illa wa fi kitabillah
wa bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilul huda fiha. Tidak ada satupun kejadian yang datang kepada umat ini kecuali dalam kitabullah dan dalam sunnah-sunnah Rasulullah ada jalan petunjuknya. Ada jalan petunjuk, berarti dah lengkap. Nah, jadi semua yang dicintai Allah diridainya berupa perkataan, perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Wasyarrul ladzi hazzara minhu asyirk. Sedangkan keburukan yang dia ingatkan umat jangan sampai melakukan adalah kesyirikan. Kesyirikan. Karena syirik adalah pangkal segala keburukan. Pangkal segala keburukan. Coba bayangkan, yang baik aja karena syirik jadi buruk. Yang baik saja, tapi karena syirik menjadi buruk. Apa sebab? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu sekutukan Allah, batal seluruh amalanmu. Maka dia adalah pangkal segala petaka. Makanya aneh bin ajaib kalau ada orang mengatakan atau mengatakan saya mencintai orang Yahudi tetapi tidak mencintai kaum penjajah. Jadi ini gara-gara tauhid tidak duduk di hatinya dengan benar. Bahwa penjajahan lebih besar dosanya daripada syirik. Kita tidak mengatakan, oh kita cinta penjajah, tidak juga. Tapi kita pada asalnya tidak mungkin mencintai orang Yahudi. Tidak mungkin. Tidak mungkin mencintai orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kufur kepadanya. Dan kebencian itu semakin bertambah dengan kesadisannya, dengan kezalimannya, dengan penjajahan yang dia lakukan terhadap negeri kaum muslimin. Tapi kita tidak mungkin mengatakan kita mencintai mereka. Sahih? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha rasulah. Takkan kau dapatkan kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tidak mungkin. Lalu itu kaum muslimin, muslimat, orang yang tidak duduk tauhid di hatinya, kadang-kadang dia menyangka bahwa mengaji tauhid ini tidak penting, sebab memecah belah umat. Yang penting itu adalah menyatukan umat. Jadi campur sodor, nak syirik, nak munafik, nak sosek, nak petunjuk, disatukan semuanya. Kita bukan mengatakan kita bawa antara, kita semua harus perang dan angkat senjata, bukan. Yang salah paham tak maya. Ya, nampak ahli bid'ah langsung diserang, bukan itu maksud kita. Bahwa kita mengatakan bahwa orang yang berbuat perbuatan menyimpang, tidak ada sedikit kebaikan padanya, tidak juga bahwa mereka langsung masuk surga. Masuk neraka, bukan itu juga. Tidak. Cuma tidak mungkin menyatukan umat dengan kesesatan. Itu yang kita maksudkan. Bukan maknanya asal ada orang sesat kita lenyapkan, bukan itu. Antum salah paham itu. Asal ada orang sedikit bikin bid'ah langsung masuk neraka. Antum bikin fitnah. Kadang begitu. Kadang cukup baperan, suka mabu kan. Masuk rokok, sodore, bukan. Nah, antum sendiri yang baperan. Antum sendiri yang baperan. Katanya mereka semuanya masuk surga, katanya tukang pegang. Bukan, kami tidak pasti juga masuk surga. Tapi kita mengatakan semua yang melaksanakan tauhid dengan benar, supaya mengikuti Rasulullah SAW dengan benar, cepat masuk surga. Itu yang kita katakan. Nah, antum nak lambat tu nak cepat. Kalau nak cepat, ikuti Nabi SAW. Kalau nak lambat, ikuti Syed Asman. Ya, kalau dia ngambil jalan lain dari jalan Nabi SAW, itu yang kita katakan. Jelas ya? Jadi oleh sebab itu, maka syirik sebesar-besar dosa dan paling dibenci Allah SWT sampai Allah tidak mau mengampuninya. Terus antum mengatakan syirik tidak apa-apa, tetapi menjajah tidak boleh. Salah. Menjajah tak boleh, tapi syirik lebih tidak boleh. Menjajah kita benci dan musyrik lebih kita benci, karena syirik lebih besar dari penjajahan. Makanya tidak ada
orang mukmin sejati, orang muwahhid sejati tidak mungkin mencintai orang musyrik. Kalau ada yang mengatakan mencintai atas nama kemanusiaan, berarti dia sudah menodai tauhidnya. Ya, tentulah kadang-kadang kalau asal tidak cinta, bukan cinta. Asal tidak cinta, langsung menzalimi, bukan. Ya, kita berapa banyak orang orang yang tidak baik, orang yang berbuat buruk kita benci, padahal keburukan itu jauh daripada, lebih kecil daripada kesyirikan. Iya, orang menipu suka tak kita benci. Orang berdusta kita suka atau kita benci? Orang apa lagi suka pencomeknya, kita senang atau kita tidak senang? Tidak senang. Apa lagi? Orang yang suka ngijok bini wang, kita suka? Pasti tidak. Ya kan ya? Atau kau menarah pematang sawah orang, atau menarah sedikit-sedikit dari cangkulnya matang sawah orang, suka? Pasti kita benci. Deh, jojok ni orangnya asal mangku pasti bawa baju ni. Ya, jojok tak kira bawa baju. Itu sih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan rahmatan, sebenarnya dosa-dosa itu jauh lebih ringan daripada syirik. Oleh itu kaum muslimin, orang yang bertauhid mesti membenci kesyirikan lebih daripada membenci dosa yang lain. Orang yang ikut sunnah pasti membenci lawan sunnah. Ya, kalau tidak mungkin mendua antara sunnah dengan non sunnah. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bah. Selain syirik, keburukan, semua yang dibenci Allah wa ya'bahu, dan tidak mau dia terima. Semua yang dibenci Allah dan Allah enggan menerimanya, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi yang pertama yang harus dibenci itu adalah kesyirikan. Karena apa? Karena syiriklah pangkal seluruh petaka. Bayangkan, boleh berpecah belah umat di atas permukaan bumi ini karena kesyirikan itu. Mereka bergolong-golongan. Allah musta'an. Kemudian ba'athahu Allahu ilan nasi kaffah. Yang harus diyakini lagi bahwa Rasul kita ini kan bagian asal yang ketiga, itu mengenali Rasulullah SAW, yaitu diutus kepada seluruh umat manusia. Diutus kepada seluruh umat manusia. Apa konsekuensinya? Kalau dia utus kepada seluruh umat manusia, apa konsekuensinya? Dengarkan setelah itu. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'is thaqalainil jinni wal ins. Allah wajibkan taat kepadanya atas seluruh golongan jin dan manusia. Berarti kalau wajib taat kepadanya seluruh jin dan manusia, apa konsekuensinya? Tak faham pertanyaan kemanusiaan. Siapa tak faham ni? Kalau wajib taat kepada Nabi, sopo asal manusia, asal jin, wajib taat ke Nabi. Apa konsekuensinya? Wajib mengikutinya. Kalau tidak ikut beliau, ya batal agamanya. Maka dengan demikian tidak ada lagi istilah agama-agama dalam keyakinan kita. Paham tak, Bang? Ya, tidak ada istilah menyatukan agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Muhammadi. Jelas? Karena seluruh agama itu sudah dinasakh, sudah dihapus.
Sekarang tak diterima kecuali jadi pengikut subhanallah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Yahudi masih diterima agamanya, tapi kan ada Taurat. Itu dulu. Ya Nasrani juga agama yang asalnya diturun ke Allah, ada Injil, diterima? Enggak. Makanya ketika Abdul Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, satu hari beliau memegang kitab Taurat, dia bolak-baliknya. Itu enggak. Penasaran juga nengok kan dibuka. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan amutahawwikuna ya ibn al-Khattab ba'da al-hidayah. Apakah kamu nak menyelami kesesatan setelah dapat hidayah? Nabi menyebut membaca Taurat itu sebagai mencari jalan kesesatan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Apa sebab sosik dia baca Taurat? Apa sebab dia sosik baca Taurat? Maksudnya sudah habis. Sebab antum kalau baca Taurat nanti jasuk subuhat. Bukankah Taurat juga Allah yang turun? Bukankah Taurat juga Allah yang turunkan? Berarti juga sesuatu yang sah dan benar. Lalu ketika antum memikirkan kalau dia ada unsur kesahihannya, Al-Quran ada unsur kesahihannya, lalu ada pertentangannya, antum katakan minimal katakan pilih saja nak Taurat atau tak tahu Injil, karena dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi larang Umar awak mana baga awak pada Umar? Mana yang kuat iman kita pada Umar? Umar syaitan aja takut kepadanya. Awak manuanya kau masih anunya. Syaitan sangat mudah untuk membenarkan. Jadi oleh sebab itu Nabi melarang Umar membolak-balik Taurat itu. Sebab apa? Sebab andainya di dalamnya ada kebenaran, pasti dalam Al-Quran ada. Tetapi yang masalahnya di dalamnya ada syubhat dan antum tidak bisa mengenali semua syubhat. Kaum muslimin dan muslimat, orang-orang hebat saja bisa kena syubhat. Orang hebat bisa kena syubhat. Orang-orang berilmu. Karena ulang lagi kaji lama lagi nanti. Bukankah Wasil bin Atha murid siapa? Al-Hasan Al-Basri, murid cerdas, muridnya paling hebat, tetapi karena membaca, karena mendengar pemikiran-pemikiran orang-orang non-Islam, akhirnya tergelincir. Bukankah Ma'bad Al-Juhani, seorang tabi'in, disebut oleh orang sebagai mimman qarafal ilma. Apa qarafanya? Mengunyah ilmu, makan ilmu. Apa maksudnya? Orang yang sudah kenyang dengan ilmu. Kalau lah makan kenyang tak? Tetapi karena berpaling dari ilmu itu, akhirnya dia sebagai seorang penghafal hadis, seorang pembelajar fikih, tetapi karena dia mengikut pemikiran, akhirnya menjadi pencetus aliran pengingkar takdir. Subuhatnya ayat bisa menyebabkan sesat kalau mengikut subuhat. Paham saya? Wa ma tasha'una illa an yasha Allah.
Kamu tidak punya kehendak kecuali atas kehendak Allah. Berarti kita ini hanya musayyar. Tahu musayyar? Tahu musayyar? Tapaso maikui. Tidak mukhayyar, tidak ada hak memilih. Kan ya? Paham? Hanya dari ayat itu keluar dua aliran yang saling bertentangan. Aliran Qadariyah mengingkari takdir. Aliran Jabriyah mengingkari kehendak manusia. Padahal ayat itu tidak salah. Amalan kita kalau dilihat daripada at-taqdiri, daripada takdir wal khalq dan penciptaan, dia adalah musayyar dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin min haitsu at-tahsili wal iktisabi, dari sisi pelaksanaannya dan pengerjaannya menjadi pilihan kita. Sah? Menjadi pilihan kita. Allah tidak memaksa seseorang melakukan zina. Di pasal Allah Ta'ala, orang kalau tidak zina, tidak. Kan disuruh milih. Buktinya orang ketika akan melakukan itu, lamu pikir tidak? Lamu pikir tidak? Atau langsung aja? Tahun nyoba pikir, tengok kiri kanan dulu kan ya? Kan tengok kiri kanan dulu ya? Aman atau? Tidak. Oh, tidak aman. Nah, ya ada. Baik topik sama. Atau baik rumah kosong. Atau baik lam sampan. Dan sebagainya. Berarti pilihan atau terpaksa? Pilihan. Babil ya. Babuat janji gila. Bekok kau malam jangan kunci pintu kamar. Kan ya? Syekh. Berarti berencana. Berarti bukan musayyar, artinya dipaksakan. Oleh sebab itu makanya di sini berlaku dua masyiah, dua kehendak. Kehendak Allah secara kauni, maka dia memberikan kepada hambanya sesuatu yang dia pilih. Sesuatu yang dia pilih. Secara syar'i Allah membenci amalan itu. Makanya min haitsu al-khalq wat takdir, itu Allah yang punya kehendak. Tapi min haitsu at-tahsili wal iktisab, dari sisi pelaksanaannya dan pengerjaannya, maka itu ada pilihan masing-masing. Bukan begitu? Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi karena mereka tidak mengikuti mengikuti petunjuk, akhirnya mereka tersesat. Bukan karena bodoh, tapi karena terlalu cerdas, sehingga mendahulukan kecerdasannya daripada ilmu yang diturunkan kepadanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jadi Allah wajibkan taat semua makhluk jin dan manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya semua agama yang ada di dunia ini tidak diterima kecuali mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada agama yang meyakini Tuhannya selain Allah, diterima? Tidak. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhannya bersama Allah ada yang lain, diterima? Tidak. Kalau yang mengatakan bahwa mereka boleh tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima? Tidak. Jadi siapapun yang kafir kepada seorang rasul, dalam hal ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kafir kepada seluruh rasul yang lain. Kazzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan semua rasul. Padahal yang dia dustakan, padahal yang mereka dustakan hanya Nabi Nuh. Hanya Nabi Nuh. Kan diutus Nuh yang pertama. Habis itu mereka berdakwah dia 1000 tahun kurang 50 tahun. Sah? Ada rasul lain? Tidak ada kan? Kan tidak ada rasul lain diutus? Baru Nabi
Nuh, habis itu mereka ditenggelamkan dengan topan. 950 tahun tak mau juga beriman. Woi, nak sekian nak biancik dia Allah Taala dah. Lama dikasih ancik. Tu ancik ya. Dikasih tenggal. Dikasih waktu. Dengan segala upaya Nabi Nuh AS siang malam. Padahal mereka tahu Nuh itu saleh, Nuh itu jujur, Nuh itu pintar. Tapi subhanallah, Hawa menghilangkan itu semua. Bohong enggak Nabi Nurnya. Padahal dulu kamu ni kami harapkan Nuh, laqad kunta fina marjuwan. Dulu kami mengharapkan kamu. Tapi ternyata lain nak pulang. Kan ya? Kan banyak masyarakat macam itu kan. Ketua masih naik kenek dulu. Waktu kami ke orang Sonoyong ni, orang cadiknya. Elok kuang yang ni. Tapi tiba-tiba pula membawa Wahabi yang pulang ni. Terbaik. Padahal bukan Wahabi yang kita bawa. Sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi yang kita bawa, bukan Wahabi. Tapi karena sunnah ini tak pernah diajarkan atau tak pernah dilaksanakan, diajar lainnya tapi dilaksanakan tidak. Sama cerita. Waktu di Jakarta dulu ngaji di masjid itu, Ustaz Messi dia baca kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi nya kan. Sampai Imam Nawawi nan niko ko sunnahnya, niko indah. Apanya Ustaz tu? Memangnya Rasulullah topiknya Imam Nawawi dunia. Cuman dah awak kebiasaan nak macam niko, nan niko tak buat. Macam ilmu tu tadur nya, tapi apa? Ndak dikuen tu daerah. Ndak siapnya berubah tu no. Apa sebab? Berubah kaji. Nah itu nyebah lain padang lain nelanang berubah cerita, berubah masyarakat, berubah jadual lainnya. Berubah jadual ndak dapat ngajinya lah. Masalah. Itu yang ditakutkan oleh mereka. Padahal kaum muslimin dan muslimat justru dengan merubah dari yang baik, yang kurang baik kepada yang lebih baik, itu justru membuat orang semakin senang mengaji. Memang berat awalnya, sebagaimana dulu pengikut Nabi SAW berat menerima, tapi lama-lama mereka jadi asyik, senang. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka tidak mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Ketika umat Nabi Musa Yahudi mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dihukum sebagai pendusta semua nabi. Ketika kaum Nasrani menolak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dihukum mendustakan semua nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Oleh sebab itu dihukumlah mereka sebagai orang non-muslim. Tak mau sabit kafiu jalan non-muslim, orang yang tak selamat, orang yang tidak selamat. Jadi yang itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Orang yang tidak omong, orang yang tidak patuh. Nah, jelas? Baik. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya bahwa mengikut Rasul itu, taat kepadanya itu wajib bagi semua makhluk jin dan manusia? Apa dalilnya? Wad dalilu qauluhu. Apa? Baik. Qauluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Al-A'raf ayat 158. Katakan, hai Muhammad. Allah yang suruh katakan, wahai semua manusia. An-nasu kalimat ammah, umum, mencakup seluruh manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Saya ini utusan Allah kepada kalian semua.
Jadi hai manusia, aku itu adalah utusan Allah kepada kalian semua. Wa akmalallahu bihiddin. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, semua manusia di sini, semua manusia di sini masuk orang Arab, orang Ajam, ya, orang Arab, orang Ajam, termasuk laki-laki, perempuan manusia enggak? Berarti masuk. Arab manusia enggak? Masuk. Non Arab manusia enggak? Hamba manusia enggak? Manusia. Merdeka manusia enggak? Berarti semuanya. Nah, semuanya. Yang warna kulit hitam manusia berarti masuk. Warna kulit putih manusia. Yang warna ireng sawo matang. Ireng tahu? Ireng dah hitam manusia. Ireng tu kalabu ciga. Ireng tu kan pianggang. Ireng tu kan pianggang. Pianggang cara warna. Coklat kehitaman kata. Macam awak mah. Macam kulit orang kita ni. Jadi sawo matang. Jadi kaum muslimin dan muslimat semuanya masuk. Hitam, putih, dan ini tidak ada khilaf di antara ulama. Masalah ini ijma' seluruh kaum muslimin. Tidak ada seorang juga ulama kaum muslimin mengatakan tidak masuk seluruh manusia, masuk manusia Arab aja tidak ada. Ini sudah ijma'. Jelas? Orang Ajam, orang Arab, semuanya masuk dalam seruan ini. Baik, wa akmalallahu bihdin. Nah, kemudian Allah sempurnakan dengan Nabi itu agamanya. Makanya aturan agama Islam adalah agama yang paling lengkap. Kapan sempurnanya? Setelah wafat dan sebelum beliau wafat. Nah, dan beliau sudah meninggalkan kita di atas manhaj yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. Cuman itulah banyak uang codiak memadam pelito tadi, ambui dia ambui, sehingga kalau kena ambui lampu itu kan agak kadang-kadang ada kata kalam seketik. Itu masalahnya. Banyak yang tukang ambui. Ya tagang dek Nabi jan salat di kuburan, ya kan? Kan joleh larangan Nabi jan salat menghadap kuburan. Dicedeknya tafsir maksudnya jan nyembah kubunya. Kalau niat nyembah kubur ndak apa jodoh. Kalau niat nyembah kubur itu yang dilarang. Tapi kalau niatnya tidak menyembah kubur ndak apa-apa jodoh. Jelas ya? Akhirnya datang subuhat itu. Mulai mereka tidak mempermasalahkan solat di masjid yang ada kuburan di dalamnya atau masjid yang di tengah pekuburan. Baik, mulai. Setelah itu datang lagi mereka mengkeramatkan kuburan-kuburan yang dalam masjid, sehingga menjadi tempat destinasi wisata religius. Atau terlanggarlah hadis lain dari Nabi, la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan melakukan perjalanan jauh untuk ibadah kecuali ketiga masjid. Kamu cara apa? Adicailah subuhat. Abasullah subuhat dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Yaitu Nabi Isa nanti alaihissalam pergi sengaja dari Palestina pergi ke kuburan Nabi untuk ziarah. Ternyata itu tambahan yang mungkar, tambahan yang syaz atau mungkar. Tidak ada dalam riwayat aslinya, tetapi diriwayatkan tambahan oleh seorang rawi yang dhaif. Akhirnya setiap subuhat itu pasti nawut dalil mesti nawut. Bisa hadis palsu atau dhaif,
atau hadis sahih yang diselewengkan pemahaman. Contoh tadi, kata Nabi, la tusallu ilal kubur, jangan salat ke arah kuburan. Kan joleh ya? Bisa jadi tak joleh tu. Bawa cara? Maksud Nabi itu kalau nyembah kubur, mungkin sahabat nyembah kubur ke cik? Ha? Mungkin sahabat nyembah kubur ni tuan-tuan. Tu ucapan kau sabun ni kat malaikat dia Nabi ke sahabat. Tak tiada pandai Nabi bahasa Arab. Fahamnya tak? Ya. Kalau maksud Nabi jen nyembah kubur, tak itu bahasa dia la tusallu lil kubur. Tapi Nabi SAW la tusallu ilal kubur. Jadi kadang-kadang tu bantal atau kena usarok dulu deh. Ya. Nya pasti subuhat tu pasti lama. Subuhat tu lama. Istana salju. Ya, istana salju sewanto cayu lah. Nah. Nyancak nampak tapi muah ancu, itulah subuhat itu. Cuman masalahnya yang tidak berilmu termakan subuhat. Ya, termakan subuhat. Sampai penceramah kondang kadang karena dikurang ilmu dalam masalah ini termakan juga subuhat tu. Otolah mencer begini. Apa pun caranya kita belajar dua kali semester kan belajar tu pun cara kan matang ilmu, Allah musta'an. Jadi Nabi katakan la tusallu ilal kubur, ini ditujukan ke sahabat. Mungkin sahabat nyoba kubur. Enggak. Berarti yang dilarang Nabi itu salat menghadap kuburan. Atau dibuat dalam tafsir jauh oleh enggak ada tuan-tuan, enggak ada masjid kecuali depan ada kubur, enggak tentu dia Nabi kita nyebut itu roh. Ha, mosong dari Madinah dan sampai ke Indonesia, sampai kita nyebutan pasti ada kubur. Tentu dah. Tapi dia larang dah. Berarti bukan itu yang dia maksud. Yang dia maksud adalah yang menghadap langsung. Jadi tuan-tuan, itu sabun lo dari Aisyah dulu solat dumanya. Ya, sebab ada kuburan Nabi dan dua sahabat. Itu kan ada unsur subuh dalam atau istilahnya mutasyabihatnya. Bisa di multi interpretasi. Yang joleh ditinggal itulah ahli syubhat tu. Yang muhkam ditinggal dinaikkan yang mutasyabihat. Contoh tadi, Nabi melarang bersafar untuk ibadah kecuali ketika masjid. Joleh kan? Ada yang syubhat mutasyabihat. Allahumma musta'an. Jadi memang ahli syubhat tu memang suka yang syubhat, yang joleh ditinggal, yang tak joleh diangkat. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah jangan kena penyakit az-zaigh, yaitu ingin menyimpang dari kebenaran. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka mencari-cari yang syubhat dan meninggalkan yang muhkamat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah sudah sempurnakan dengan Nabi itu agamanya. Wad dalil qaulu ta'ala. Apa dalilnya agama itu sudah sempurna? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kita sudah sebutkan kemarin kalimat akmala berangsur sempurnanya. Atamma bisa sekaligus bisa berangsur. Maka kalimat akmala karena memang Nabi berdakwah 23 tahun sampai sempurna. Makanya akmala fulanun hifzal Quran, bukan atamma. Walaupun atamma dipakai juga dengan mana akmala. Tapi pemakanan yang paling pas adalah akmala al-hifz. Makanya kalimat misalnya menyelesaikan urusan dikatakan ikmalu al-ijra'at. Jarang dipakai kalimat itmamu al-ijra'at. Jadi kalimat ikmal dengan kalimat itmam berbeda. Makanya haji wa atimul hajjah, karena memang tak bisa diansu tahun ni kau sepawat tahun 8 sepawat tak, harus waktu itu harus lansai sodo sekali. Jelas? Demikian juga dengan zakat. Zakat harus disempurnakan ketika jatuh
tempo, karena tidak bisa diansu kecuali di da'ulun sebagian dan terakhir pas waktunya. Dilambatkan berdosa kita. Baik. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam itu. Al-Islam ya, kemarin kita sebutkan Al-Islam. Jadi KTP di bawah agama Al-Islam, bukan Islam saja. Karena ketika dibuat Islam jadi nakirah, pada dia ma'rifah, sehingga nakirah akhirnya pakai mudhafun ilaih. Makanya ditambah-tambah Islam Nusantara, Islam liberal, Islam Islam murni, Islam jamaah, Islam inklusif, Islam eksklusif, Islam futuristik, dan sebagainya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa Syekh? Tu wantilah. Hah? Tak wanti oh, cara anda kan azan. Tak sewantil. Laga nam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله asyhadu anna Muhammad أشهد أن محمد رسول الله asyhadu anna حي على الصلاة la hawla حي على الصلاة la hawla wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La hawla wala quwwata. حي على الفلاح La hawla wala quwwata. الله أكبر الله أكبر Allah لا إله إلا الله wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya bahwa agama itu sudah sempurna adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini, dan ini pada haji wada, haji pertama dan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum,
Aku sempurnakan agamamu bagimu. Sampai Nabi mengatakan taraktukum alal baydah atau alal mahajjatil baydah. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih. Artinya jalan yang terang. Orang Arab menyebut terang itu dengan putih. Misalnya hari-hari putih, artinya di saat rembulan sedang terang menderang, bulan purnama. Maka lailuha kana hariha, malamnya saja seperti siang. Jadi tidak ada keraguan kita melangkah dengan jalan Nabi SAW, pasti selamat. Ya, pasti selamat. Tidak melangkah kecuali mengikut langkah beliau. Tidak mundur kecuali dengan mundur. Diam beliau, diam pula kita. Bercakap dia, bercakap pula kita. Sah? Tidak dia tambah, tidak kita tambah. Siapnya tidak? Siap dah? Siap, alhamdulillah. Dan itu yang selamat. Itu yang selamat. Yang lain semuanya berspekulasi. Mungkin. Semuanya mengira-ngira. Dan semua kesesatan yang ada di dunia sejak zaman Nabi Nuh sampai hari ini, semuanya hasil kira-kira dan rasa-rasa. Semuanya hasil kira-kira dan rasa-rasa. Semua penyimpangan agama pasti dasarnya saya kira dan saya rasa. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya bukan saya kira dan saya rasa, tapi adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Allah dan Rasul pakai bahasa Arab yang terang, bukan bahasa Arab yang kelam. Bahasa Arab yang jelas, bukan bahasa Arab yang remang. Bahasa Arab. Makanya kaum muslimin Al-Quranul Karim, kata Abdullah bin Abbas, ya, tafsir Al-Quran itu terbagi 4. Masih ingat bang? Masih lupa? Yang pertama, semua orang boleh paham langsung. Semua orang baca Quran boleh langsung paham. Artinya yang pandai bahasa Arab langsung paham, walaupun tidak pandai fikih bahasa Arab, fikih lugah. Bukan ahli sastra Arab dia, tapi baca Quran langsung paham. Yang kedua, orang Arab paham dengan kebahasaan Arabnya. Artinya yang tinggi bahasa Arabnya hanya mereka yang paham. Jelas? Kan kita sudah contohkan kemarin. Kalimat misalnya ada orang Arab Badui baru masuk Islam, belum habis Quran tapi bisa memperbaiki imam. Awak lah lama Islam, salah imam tak salah. Tak bisa memperbaiki lah. Kan ya? Tahu dia imam salah maksud saya. Kan tidak. Salat dia di belakang imam. Dibaca oleh imam ayat was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Sebagai apa? Hukuman atas pekerjaan mereka dan sebagai peringatan bagi yang lain. Hukuman atas pekerjaannya dan peringatan bagi yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Habis itu dibaca di ujung ayat oleh imam, innallaha ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata orang Badui tadi, subhanallah. Subhanallah. Diulang lagi, wallahu ghafurur rahim, subhanallah. Tidak masuk. Nah, itu orang Arab yang paham tuh. Ya. Sebab awal ayat hukuman, ujungnya ampunan. Orang diampuni dihukum lagi? Ya enggak. Rahim, Maha Penyayang. Makanya perlu hakim, perlu aziz, yaitu maha kuat, maha perkasa, dan hakim. Dia menetapkan ilmu, menetapkan hukuman itu dengan hikmah. Ada hikmahnya. Buktinya alhamdulillah ketika ilmu itu diterapkan, hikmahnya apa? Maka menjadi negeri teraman.
Kemudian ke zaman Nabi masa paling aman. Artinya jumlah kejahatan sangat minim. Bukan tidak ada. Orang buat jahat tetap ada sepanjang masa, tetapi sangat minim. Ya. Di zaman Nabi masa yang paling aman. Nah, hari ini orang yang mau menerapkan hukum itu menjadi negeri paling aman di dunia. Ya, sampai-sampai perbandingannya 1 menit angka kejahatan dengan segala bentuk dan variasinya, pencurian, perampokan, pemerkosaan, penipuan dan seterusnya, 1 menit di kota Chicago, Amerika Syarikat sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Cuman koran kita selalu memberitakan kejahatan yang ada di Arab Saudi. Kerana apa? Togede ati domam. Karena banyak yang domam. Nah, atau tidak sampai berita Amerika kayaknya orang yang sampai berita Saudi. Iya. Iya tak? Iya, non banyak, tidak ampak ada non sekene. Joleh. Dek ati domam, sakit hati. Allah musta'an. Kalau ikut disabui bisa menjadi ini. Karena memang pemilik kantor-kantor berita rata-rata adalah, kalau tidak non muslim berarti non kalau tidak non muslim berarti non istiqamah. Kan ya? Coba berkantor berita, koran-koran dimiliki kebanyakan oleh non muslim atau non istiqamah agamanya, sekuler. Sah? Iya tak? Jadi sahabat ya bang yang kawak. Nah, kantor berita dunia milik non muslim atau non istiqamah. Islam juga kadang tapinya pembenci, sebagiannya benci ke Islam. Ianya Islamnya tapi benci dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Nasallallahu salamatul afiyah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, wallahu azizun hakim. Awan tu baru diantah. Nah, kata Imam At-Tabari rahimahullah, jenis tafsir Al-Quran paling banyak jenis pertama dan yang kedua tadi. Langsung paham atau orang Arab paham dengan bahasa Arabnya. Sedangkan yang ketiga yang tidak dipahami kecuali oleh para ulama, itu skenenya. Ya, sedikit, dan lebih sedikit lagi yang tidak dipahami kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang kaifiat sifatnya kita enggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Allah istawa di atas arsy, iya. Bagaimana? Kita tidak diberikan ilmunya. Tapi benar dia istawa? Iya. Karena Al-Qur'an dan hadis ijma' sahabat mengatakan itu. Cuman bagaimananya kita tidak diberi ilmu tentangnya. Ajen cece ilmu tak dapat lah. Ya. Metode apapun untuk digunakan untuk menelitinya tidak bisa. Kecuali memberi berita yang sahih, beritanya tidak ada. Tidak boleh kita mengada-ngada. Sebab kalau madu-ado, non tak nawon dia mandai. Kalau menolak non nawon, tong kau menancak tong kau pada mandai. Tak ada orang. Maka jen dia mandai, jen pula tong kau. Tapi ikuti dan taat. Wabillahi taufiq. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi agama ini sudah sempurna diturunkan Allah dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan al-Islam itu aku sudah ridai sebagai agama kalian. Maka agama kita al-Islam beralif lam, yaitu ma'rifah, sudah jelas. Bukan Islam yang masih bisa ditambah-tambah dengan mudhafun ilaih. Ya, yang pro budaya jadi Islam Nusantara, yang pro pemikiran liberal Islam liberal, yang pro kecawen Islam kebatinan, ya Islam kebatinan, yang pro dengan aliran ini dengan selain-lainnya Islam ini dan itu. Nasallallahu salamatul afiyah. Maka kita adalah al-Islam, kita adalah seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Saya kira sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang.
tentang dalil bahwa Nabi itu sudah mati dan kita pun akan mati, dan setelah mati tidak akan kembali lagi ke sini. Dan ini hakikatnya harus dipahami oleh kita supaya nanti tidak ada yang mengklaim lagi bertemu Nabi lalu dapat syariat baru dari Nabi SAW. Dan ini juga puncak kesesatan karena dasarnya kira-kira dan rasa-rasa. Wallahu musta'an. Waalaikumsalam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.